Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep kunci dalam sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dan bentuk masyarakat yang dicirikan dengan produk komoditas umum yang semua relasi ekonomi, uang, dan batas ekonominya itu sendiri diperluas hingga mencakup semua aspek kehidupan. Nah, kapitalisme ini biasanya sebagai sistem ekonomi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk ekonomi awal, di mana pembelian dan penjualan dan perdagangan jarak jauh bisa jadi cukup penting. Akan tetapi di dalamnya, sebagian besar tenaga kerja produksi barang dan jasa langsung menghendaki agar kehidupan sehari-hari tidak dengan sendirinya menjadi suatu komoditas. Dengan kata lain, buruh tidak menerima upah atau gaji. Jadi kapitalisme ini sistem yang menghendaki tentang produksi baik jasa dan lain sebagainya itu, tapi yang menikmati bukan para pekerjanya. Yang menikmati itu ya pemilik modal dan lain sebagainya. Nah, konsep pentingnya itu dalam kapitalisme, alat-alat produksi yang menentukan dimiliki secara pribadi dan masa pekerja perlu bekerja untuk menutupi biaya hidup mereka sendiri dan keluarganya. Jadi alat-alat produksinya ya dimiliki pribadi. Nah, pekerjanya tadi yang saya katakan di awal itu hanya ya gimana caranya mereka menyambung hidupnya sendiri. Terkait pemilik modalnya ya menikmati hasil kerja-kerja mereka atau buruh tadi itu. Modal kapitalisme ini meliputi mesin, bangunan, tanah, hak paten, dan waralaba, alat-alat transportasi, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan persediaan dan distribusi, serta kekuatan untuk menambah kredit. Dalam kapitalisme, alat-alat produksi yang menentukan dimiliki secara pribadi. Jadi, kompetensi memacu setiap perusahaan kapitalis untuk mencari unit biaya yang lebih rendah. Nah, pasar yang lebih luas dan inovasi produk yang akan memberinya monopoli temporer. Nah, menurut Marx, masyarakat kapitalis terdiri dari 3 kelas, bukan 2 kelas. 3 kelas itu yaitu kaum buruh, mereka yang hidup dari upah, kaum pemilik modal atau kapitalis hidup dari laba itu, dan para tuan tanah atau hidup dari rente tanah. Yang kedua yaitu kelas. Marx tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah kelas, seolah-olah sudah jelas dengan sendirinya. Nah, selanjutnya pemilikan pribadi atas alat-alat produksi menjadi dasar utama pembagian masyarakat dalam kelas. Sehingga dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan kelas-kelas yang dikuasai. Jadi istilah teori kelas ini pasti ada kelas yang menguasai dan kelas-kelas yang dikuasai. Misalkan kelas-kelas pemerintahan atau korporat pemodal besar. Nah, menguasai ya kelas-kelas menengah ke bawah. Dalam uraiannya, Marx menyebut 2 kelas saja yang paling berpengaruh, yaitu kelas kapitalis dan pemilik tanah atau bourgeois, dan kaum buruh proletariat atau mereka yang hidup dengan penjual tenaga kerjanya sendiri. Menurut Marx, menurut Marx, manusia sendiri dapat mengubah nasibnya. Kekuasaan-kekuasaan yang merintangi kebebasan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diobrak dengan satu revolusi radikal, revolusi proletariat yang mengambil alih kekuasaan yang dicuri, diasingkan dari mereka. Hal itu baru mungkin kalau secara kolektif, baik alat-alat produksi, yaitu pabrik, ladang-ladang, mesin-mesin, maupun hasil produksi diambil alih. Nah, konsep revolusi ini tidak bersifat anarkistis menurut Marx, tetapi dialektis, karena revolusi seperti ini tidak akan merusak salah satu dari kedua kutub masyarakat, yaitu tadi proletariat kontra kapital, melainkan menghasilkan suatu integrasi. Jadi semua orang akan memiliki bersama-sama secara sosialis semua alat itu ya, dan semua kekayaan yang dihasilkannya ya harusnya ya milik bersama. Tujuan revolusi adalah terbentuknya masyarakat tanpa pembedaan kelas-kelas, penuh kebebasan dan kemanusiaan dalam arti penuh. Jadi memanusiakan manusia, tidak ada lagi kelas yang ditindas atau buruh yang tidak digaji.
kultural kapital atau modal budaya. Pierre Bourdieu menciptakan konsep modal budaya bersama dengan modal sosial sebagai sebuah cara teorisasi dari pengetahuan budaya dalam kaitannya dengan proses pembentukan kelas. Nah, selama ini ia menjadi tertarik dengan cara anggota berchoice, yaitu masyarakat strata menengah dan atas mampu menyerukan sumber daya materi dan non-materi. Nah, untuk mempertahankan kekuasaan dan keistimewaan mereka. Dengan demikian, warisan properti langsung menurun melalui sarana kekayaan ekonomi. Antara lain mekanisme bahwa kelompok elit mulai menyebar. Nah, yang paling penting di sini yaitu kemampuan untuk menegosiasikan keberhasilan sistem pendidikan. Uraian mendalam mengenai teori kan. Dalam modal budaya ya bisa dilihat di contohnya ini atau di bagian tadi. Nah, asal modal budaya menurut Bourdieu berarti bahwa anak-anak sekolah dinilai dan universitas tadi itu berada pada posisi untuk memahami aturan main yang tidak tertulis yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan mandat yang akan membawa mereka pada pekerjaan yang baik. Pada awalnya Bourdieu melihat budaya sebagai bagian penting, namun ia juga menggunakan konsep ini sebagai cara untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dan status dalam kelas, seperti prestasi pendidikan, apalagi modal budaya bekerja justru karena muncul netral, hanyalah manifestasi kemampuan alamiah dan rasa. Modal sosial. Setelah modal budaya tadi kan ada modal sosial sekarang. Modal sosial ini telah menjadi fokus perdebatan yang intens secara awal tahun 1990-an. Nah, sebagai jantungnya konsep ide modal sosial ini yaitu bahwa masyarakat dapat menggunakan koneksi mereka dengan orang lain sebagai sumber daya yang penting. Koneksi sosialnya mereka. Nah, dalam bahasa Robert Putnam, ide dasar teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai. Kontak sosial berpengaruh terhadap produktivitas individu dan kelompok. Jadi modal sosial ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Orang dapat datang kepada kawan atau keluarga ketika mereka menghadapi masalah atau saat membuat perubahan dalam hidup. Nah, orang-orang tadi itu berhimpun mengejar tujuan bersama untuk menghadapi masalah mereka, atau dalam derajat yang lebih luas, mereka membentuk organisasi sosial yang bertumpu pada jaringan pertalian interpersonal yang kompleks untuk mengikat mereka bersama. Jadi tujuannya bersama. Orang-orang yang misalkan punya masalah bersama atau cenderung ingin mengubah sesuatu hal. Kalau yang selanjutnya elit. Setiap hierarki komando dipimpin oleh elit. Posisi penting komando dalam kementerian, gereja yang mapan, atau perusahaan bisnis misalnya, masing-masing terdiri atas elit. Jadi posisi yang paling atas atau posisi yang paling penting, misalkan kayak direktur, para elit politik bisa juga yang terbentuk dalam kementerian atau departemen, pemerintahan, militer dan lain-lain. Jadi para elit-elit ini memiliki hubungan resmi yang bermacam-macam antara satu dengan yang lain, yang menghubungkan mereka sebagai cabang-cabang dari kekuasaan pemerintahan. Nah, kepentingan-kepentingan lainnya itu bisa jadi kepentingan politiknya atau kepentingan dari bisnisnya mereka sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi mungkin untuk berbicara mengenai elit negara, seperti contohnya ya di negara kita. Sama juga para elit ekonomi dalam perusahaan bisnis, para direktur eksekutif, puncaknya terhubung secara terorganisasional melalui kepemilikan keanggotaan federasi buruh dan karter perjualan. Nah, kepemimpinan ini saling mengisi dalam cara sedemikian rupa sehingga dimungkinkan berbicara keseluruhan elit ekonomi. Anggota-anggota elit ini akan memiliki kekuasaan komando yang berhubungkan dan mengorganisasikan kegiatan banyak perusahaan. Jadi mereka ini bisa dapat
mengkoordinasikan ekonomi secara keseluruhan. Yang selanjutnya habitus. Menurut Berdi lagi-lagi, habitus adalah sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialih pindahkan atau transposable. Struktur yang distrukturkan diasumsikan berfungsi sebagai penstruktur struktur. Atau secara gampangnya, jadi praktik-praktik atau prinsip-prinsip ini prinsip dasar yang dilakukan tanpa mengandalkan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Awal dasarnya konsep habitus ini sebagai analisis sosiologi dan filsafat atas perilaku manusia yang digunakan Bourdieu. Dengan demikian, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia. Karena sifat yang terlatur tadi dan berkala ini secara objektif, tapi bukan produk kepatuhan terhadap aturan-aturan. Jadi habitus ini meskipun teratur dan berkala, bukan berarti terlalu patuh kepada kebutuhan atau aturan. Nah, simpelnya habitus adalah kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas dan menghasilkan praktik-praktik kehidupan sesuai dengan struktur-struktur objektif. Dengan demikian, pandangan hidup atau bisa dikatakan pandangan hidup, nilai-nilai, gaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya patriarki. Patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Rata-rata patriarki ini dilakukan oleh laki-laki. Jadi dan pihak perempuan sebagai yang ditindas. Relasi gender adalah relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarki ini menghambungkan konsep-konsep hubungan gender. Pertama, meliputi ketidakadilan. Lalu yang kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Misalkan soal kekuatan atau kekuasaan, bahkan tentang pendidikan. Contohnya dalam pekerjaan terhadap kesetaraan gender dalam upah, di mana perempuan rata-rata dibayar lebih rendah dari laki-laki. Atau dalam hal pendidikan, perempuan biasanya hanya cukup berpendidikan SMP, SD, dan lain sebagainya itu. Kadang laki-laki mengambil porsi yang berlebih dalam kekuasaan politik, misalnya menjadi anggota parlemen atau menjadi presiden dan lain sebagainya itu. Dalam hal lain, perempuan memiliki pengalaman kekerasan dari laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan secara umum hanya dianggap sebagai penciptaan efek kausal. Jadi kekuasaan sosial merupakan penggunaan kekuasaan kausal oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Atau gampangnya, kekuasaan ini dijadikan alat untuk misalkan menakut-nakuti atau mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama. Misalkan contohnya ya antara atasan dan bawahan. Terdapat dua pendekatan kekuasaan. Pendekatan arus utama menaruh perhatian pada penggunaan kekuasaan yang kasat mata. Tadi itu melihat sang atasan benar-benar membuat si bawahan melakukan sesuatu. Namun pendekatan kedua lebih fokus pada kemampuan atau potensi sang atasan melakukan atau kemungkinannya terjadi sesuatu. Jadi pendekatan yang kedua itu dilihat dari potensinya, apakah atasan itu bisa melakukan itu tadi atau tidak. Nah, yang pertama, sang atasan ini bisa benar-benar membuat si bawahan melakukan sesuatu. Gerakan sosial.
Secara mendasar, konsep gerakan sosial memfokuskan diri pada konteks politik dan menguji kaitan antara masyarakat madani dan sistem politik di luar pola-pola partisipasi politik yang terlembaga. Nah, berbagai aspek terkait dengan ini telah ditekankan selama bertahun-tahun. Biasanya gerakan sosial yang tersistematis maupun tidak digunakan untuk menentang atau melawan atau mengkritisi suatu kebijakan yang tidak mengedepankan nilai-nilai sosial, atau malah sebaliknya juga. Contohnya ya yang ramai isu-isu tahun-tahun lalu itu ya, penolakan tentang Omnibus Law. 10. Struktur sosial. Struktur sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam sosiologi. Biasanya menekankan pada satu sisi dari dikotomi antara struktur dan tindakan. Konsep struktur sosial dikemukakan oleh Comte, Spitzer, dan Durkheim untuk menggambarkan pola-pola tindakan sosial dan yang terorganisasi. Nah, kata struktur di sini merujuk pada aktivitas membangun sesuatu dan menghasilkan produk akhir, yaitu mengembangkan suatu tindakan. Bisa dilihat di tabelnya. Selanjutnya, sistem sosial. Salah satu ahli sosiologi yang merumuskan definisi tentang sistem sosial adalah Talcott Parsons, yaitu sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik di mana aktor tersebut memiliki motivasi. Ahli sosiologi Ogbom dan Nimkov memiliki definisi yang lebih simpel tentang sistem sosial. Menurutnya, sistem sosial bisa definisikan sebagai keragaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut makna dan norma kultural yang disepakati bersama. Jadi sistem sosial pola saling keterhubungan atau interaksi antara individu atau aktor yang menjalankan fungsi masing-masing sehingga fungsi keseluruhannya sebagai satu grup, kelompok, komunitas, masyarakat, negara, dan sebagainya berjalan. Sebagai contoh, seorang politisi yang menjalankan peran ideal dalam menegak hukum. Nah, ketika polisi tersebut justru menangkap orang yang salah atau tidak bersalah karena dendam pribadi, maka terjadi kekacauan karena sistem sosialnya tidak berjalan. Contoh-contoh sistem sosial yaitu hukum, agama, pendidikan, atau aspek-aspeknya. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur dan terstruktur. Jenis-jenis masyarakat ada dua. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-adat istiadat yang telah turun-temurun. Kedua, masyarakat modern yang tidak terikat dengan adat istiadat karena biasanya menggunakan logika dan hal-hal yang bisa diperbarui. Subkultur. Menurut Fitra Hamdani, subkultur adalah gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis diekspresikan dalam bentuk penciptaan gaya atau style. Jadi diutamakan gayanya. Orang-orang dengan kelompok yang gayanya sama atau dan sebagainya itu. Yang biasanya bertentangan terhadap hegemoni atau jalan keluar dari suatu ketegangan sosial. Jadi subkultur ini suatu kelompok yang ada identitasnya, baik dari gayanya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Nah, subkultur ini biasanya simbol kebudayaan atau induknya dalam pembelajaran. Secara harfiah, subkultur terdiri dari kata sub yang berarti bagian, kultur kebiasaan untuk membiasakan. Nah, biasanya digunakan sebagai bentuk perlawanan akan kultur mainstream tersebut.
atau seperti agama, negara, institusi, musik, gaya hidup, dan segala yang dianggap mainstream. Terakhir, kelas bawah. Istilah ini menunjuk kepada kelompok di dalam masyarakat yang berada di luar praktik dan norma tradisional. Praktik dan norma yang dimaksud meliputi moralitas tradisional, bentuk-bentuk keluarga tradisional, khususnya keluarga kecil. Kelas bawah ini juga dipandang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri dengan jalan mewariskan moralitas dan praktik-praktik khasnya kepada generasi selanjutnya. Konsepsi mengenai kelas bawah ini menyediakan cara untuk melihat di mana letak kelemahan dan potensi perubahan yang membingungkan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran atau meningkatnya orang tua tunggal. Dengan itu, persoalan kemiskinan, transisi ekonomi, dan perubahan sosial tampak dapat diatasi, dan solusi yang tidak akan berpengaruh terhadap keberlanjutan tatanan kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.